Di tempat kerja, saya pernah suka kepada salah satu perempuan. Memang banyak wanita di tempat kerja, tapi hanya dengan wanita ini saya jatuh cinta. Kenapa semenjak saya mengungkapkan perasaan kamu jadi seperti ini? Kalau kamu gak suka sama saya, kita kan masih bisa berteman seperti biasa. Akan tetapi dia menolak. Dia berpaling seolah-olah dia sangat membenci saya. Ini minyak pengasih. Kamu oleskan ke bawah dagu kamu, tidak usah banyak-banyak. Setelah itu kamu bekal minyak ini ke tempat kerja, lalu oleskan ke bagian tubuh perempuan yang kamu suka, bagian tubuh manapun bebas. Asalkan terkena pada kulit. Tiba-tiba dia megang tangan saya, lalu berkata, "Sudah 2-3 hari ini, aku gak tahu kenapa kepikiran kamu terus ya." Assalamualaikum penonton setia Asupan Misteri. Kembali lagi bersama aku yang akan membacakan kiriman kisah nyata yang masuk ke email maupun DM Instagram. Kita langsung lanjut ke ceritanya. Jangan percaya sebelum melihatnya sendiri. Jangan percaya sebelum melihatnya sendiri. Untuk cerita kali ini, nama pengirim dan lokasinya minta disamarkan. Maka kita akan buat terlebih dahulu nama samaran untuk pengirim cerita ini. Kita sebut saja Wawan. Nama saya Wawan. Saya ingin membagikan cerita yang benar-benar terjadi pada hidup saya. Paman saya pernah mengajak saya untuk menggunakan minyak pengasih. Kenapa paman saya melakukan hal tersebut? Begini ceritanya. Saya pernah curhat kepada paman saya. Di tempat kerja, saya pernah suka kepada salah satu perempuan. Tapi perempuan tersebut tidak suka kepada saya. Dia anggap saya seperti rekan kerja pada umumnya. Saya pernahlah beberapa kali ngetes dia, melihat dia apakah suka nggak sama saya. Tapi responnya selalu dingin. Keadaan menjadi lebih kacau ketika saya mengungkapkan perasaan saya kepadanya. Saya tembak dia. Saya tanya mau gak jadi pendamping hidup saya. Jangankan jawaban, hari-hari selanjutnya dia malah menghindar dari saya. Tidak seperti biasa lagi, karena biasanya saat jam makan siang dia sesekali mengajak saya untuk makan bersama. Terkadang saya yang mengajak dia. Tetapi setelah kejadian saya nembak dia, sama sekali dia tidak ingin bertemu dengan saya. Ketika saya ajak pun, dia selalu mencari alasan. Setelah beberapa hari, bahkan beberapa minggu kemudian, saya menyesal. Sering kali saya murung dan saya depresi. Pulang dalam keadaan lesu. Makan pun tidak teratur. Seringkali ibu saya bertanya, apa yang terjadi? Namun saya mengelak. Saya beralasan sedang banyak kerjaan dan lain-lain. Namun kejadian ini saya ceritakan kepada paman saya. Dia memang paman saya, tapi usia kami tidak terpaut jauh. Jadi saya merasa dekat dengan dia. Paman saya bertanya, "Kamu sedang patah hati ya?" Saya jawab, "Enggak lah. Tapi memang saya suka banget sama dia, paman." Saya kira ketika saya ungkapkan perasaan, dia juga memiliki perasaan yang sama. Tapi ternyata tidak. Dia sekarang malah memusuhi saya. Intinya, saya mencurhatkan seluruh kesedihan saya kepada paman saya. Paman saya bilang, "Tenang aja, kan masih banyak perempuan lain." "Iya paman,
memang banyak wanita di tempat kerja. Tapi hanya dengan wanita ini saya jatuh cinta. Setelah saya bercerita kepada paman saya, sekitar seminggu kemudian paman saya datang mengunjungi saya dan bertanya mengenai hubungan saya dengan wanita tersebut. Saya ceritakan hubungan kita semakin jauh. Bahkan saya pernah menemui wanita tersebut dan bertanya, "Kenapa semenjak saya mengungkapkan perasaan kamu jadi seperti ini? Kalau kamu gak suka sama saya, kita kan masih bisa berteman seperti biasa." Akan tetapi dia menolak. Dia berpaling seolah-olah dia sangat membenci saya. Lalu paman saya berkata, "Udahlah, jangan bersedih. Ini aku bawakan sesuatu buat kamu." "Apa ini, paman?" "Ambil aja dulu, nanti aku jelaskan. Ini minyak pengasih. Kamu oleskan ke bawah dagu kamu, tidak usah banyak-banyak. Setelah itu kamu bekal minyak ini ke tempat kerja, lalu oleskan ke bagian tubuh perempuan yang kamu suka, bagian tubuh manapun bebas. Asalkan terkena pada kulit." "Paman, gimana caranya saya menyentuhnya? Dia ngobrol sama saya pun gak mau, keluar pergi sama saya pun sudah tidak mungkin. Pokoknya kamu lakuin aja dulu, walaupun dia marah. Dia kan cuma marah sebentar. Setelah itu dia akan mencari dan mengejar-ngejar kamu." Awalnya saya ragu, tapi ketika paman saya menjanjikan kehidupan saya akan seperti dulu, bisa jalan sama dia, bisa makan bersama dengannya, saya pun tidak ragu lagi untuk melakukannya. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada paman saya. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa dong like, comment, share, dan juga subscribe channel ini biar makin banyak bikin kontennya. Oke, kita lanjut ya. Hal yang pertama saya lakukan adalah mengoleskan minyak tersebut ke bagian bawah dagu saya. Selanjutnya, dikarenakan saya jarang sekali ada keperluan ke departemen di mana wanita tersebut bertugas, saya harus mencari alasan. Akhirnya, saya membawa sebuah map dan posisi tangan saya sudah oleskan minyak. Saya cari-cari dia di ruangannya. Saya berikan map tersebut dengan alasan disuruh oleh bos. Saat dia mengambil map tersebut, saya sentuh tangan saya ke tangannya. Dia pun marah dan memaki saya. Lalu dia melempar map tersebut, karena memang map tersebut isinya kosong. Lalu saya kembali ke ruangan saya bekerja. Keesokan harinya dan hari berikutnya, semua berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Tapi setelah 4 hari, wanita itu datang ke meja kerja saya. Saat saya melihat dia datang, saya terkejut. Saya bertanya, "Kenapa datang ke sini?" "Disuruh bos ya?" "Enggak lah, ini kan udah jam makan siang. Yuk kita makan bareng." Dengan keheranan, saya ambil dompet saya dan pergi menuju kantin di mana biasa kita makan dulu. Saya sedang makan dan duduk di meja berdua saja. Tiba-tiba dia megang tangan saya lalu berkata, "Sudah 2-3 hari ini aku gak tahu kenapa kepikiran kamu terus ya." Saya menjawab, "Dulu aku pernah menyatakan perasaan sama kamu. Apakah sekarang kamu memiliki perasaan yang sama?" Dia menjawab tidak hanya suka, bahkan selalu merindukan saya. Singkat cerita, setiap saya melewatkan waktu dengannya, makan siang, pergi dan pulang kerja sama-sama. Bahkan saat weekend pun saya menghabiskan waktu untuk menonton bioskop bersamanya. Hidup saya terasa sangat indah. Sampai suatu ketika, pada saat saya sedang tertidur pulas di malam hari, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Lalu ibu saya bangun membukakan pintu. Terdengar suara ibu saya, "Ya mbak, cari siapa ya?" "Ibu, anak ibu ada di rumah nggak?" "Hah? Mbak ini siapa?" "Saya pacarnya anak ibu." "Lalu
Ada apa malam-malam begini datang kemari? Saya minta tolong Bu, tolong bangunkan anak ibu sebentar, saya ingin bertemu. Ibu saya panggil saya keluar dari kamar dalam keadaan mengantuk. Pada saat keluar, saya terkejut melihat pacar saya ada di depan pintu. Lalu saya bertanya, ada apa malam-malam kesini? Wan, aku gak bisa tidur Wan. Setiap detik, aku selalu kangen sama kamu. Tolong kasih saya masuk rumah. Aku tidur di ruang tamu pun gak apa-apa. Ibu saya menoleh ke saya dan bertanya, kamu apain cewek ini? Saya jawab, gak apa-apain Bu. Lalu ibu saya bertanya ke wanita itu, apa anak saya telah berbuat sesuatu sama kamu? Lalu dia menjawab, dia tidak melakukan apa-apa Bu. Saya cuma merindukan dia saja. Dan akhirnya ibu saya kasih dia masuk. Baru saja membuka pintu, dia langsung mendatangi saya dan memeluk saya. Sontak ibu saya terkejut dan memukul kepala saya dengan koran. Ibu saya memarahi kita berdua. Setelah itu ibu saya menyuruh wanita itu duduk di atas sofa, lalu memanggil saya ke dapur dan bertanya, jawab jujur, apa yang telah kamu lakukan terhadap wanita itu? Saya diam. Lalu perlahan saya menjawab, paman memberikan minyak ini untuk diusapkan kepada wanita itu. Lalu ibu saya bilang, astagfirullahalazim, sambil memukul kepala saya dengan wajan. Saya mengakui kesalahan kepada ibu saya. Saya pun bercerita bahwa di tempat kerja pun dia berlaku seperti ini. Pekerjaan dia tidak pernah selesai sampai dimarahin bos, karena dia terus-terusan mendatangi saya. Di malam itu, saya menyadari apa yang saya lakukan adalah kesalahan besar. Ibu saya menghampiri wanita itu dan berbicara sesuatu. Entah apa yang mereka bicarakan. Tak lama kemudian, ibu saya menelpon paman saya. Habis sudah paman saya kena maki ibu saya. Singkat cerita, keesokan harinya kami membawa perempuan tersebut ke tempat dukun di mana paman saya mendapatkan minyak pengasih. Saya tidak bilang ke wanita tersebut akan melepaskannya dari sihir. Tapi saya menyarankan dia untuk berobat karena dia terlihat sakit. Dan dia pun mau diajak oleh kami untuk berobat. Setelah pulang dari tempat dukun, selang 2 hari kemudian, tidak ada lagi kabar dari wanita tersebut. Dia sudah tidak mendatangi saya lagi, bahkan ketika papasan pun dia cuek dan menganggap saya tidak ada. Saya ambil pelajaran dari pengalaman saya ini, mungkin kita bisa memiliki seseorang secara paksa, tapi cintanya tidak akan pernah sama. Baper. Terima kasih untuk kalian yang mendengarkan dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.